Selanjutnya kita akan meminta dua pemantik diskusi kita, yakni Bapak Ketua ISMAPI dan Ketua APMAPI. Ketua APMAPI Bapak Prof. Udin Saifuddin PhD. Saya kurang lebih memberikan waktu sekitar 3 menit untuk memantik kita untuk jamnya diskusi ini. Kemudian sebentar kesempatan kedua kita berikan kesempatan kepada Prof. Aris Munander selaku Ketua ISMAPI Pusat untuk menyampaikan atau sasaran gagasan untuk memantik diskusi kita. Baik, untuk kesempatan pertama kami mengundang Bapak Prof. Udin Saifuddin selaku Ketua ISMAPI, Ketua APMAPI untuk mengungkapkan gagasannya untuk mengantar kita masuk ke diskusi. Baik. Halo. Oh ya, silakan Pak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera. Terima kasih atas kesempatan untuk menyampaikan beberapa pikiran. Pertama, terima kasih disampaikan pada yang terhormat Bu Hetipa dari DPR, kemudian Pak Kahar, kemudian Pak Ansar, Pak Rektor, dan seluruh panitia. Saya atas nama APMAPI menyambut dengan gembira webinar ini yang terkait dengan kondisi aktual pendidikan kita, khususnya menyangkut pembiayaan. Karena memang kondisi kita sekarang namanya kalau dalam bahasa agama itu sedang ruhsoh ya. Ruhsoh itu kondisi yang tidak biasa gitu ya. Ada dua hal yang menarik. Pertama, kita tetap dituntut untuk meningkatkan mutu pendidikan. Tapi di sisi lain, pembiayaan yang tersedia untuk mutu, karena dari beberapa kajian kita tahu bahwa biaya itu salah satu unsur pokok pendukung terwujudnya mutu pendidikan di masing-masing lembaga. Nah, kondisi sekarang, mutu tetap ingin dicapai sebaik-baiknya, tetapi kondisi dukungan biaya kita sangat terganggu dengan adanya COVID ini. Nah, ada dua hal, Bu, yang terkait dengan di DPR misalkan. Mungkin tadi pikiran Pak Ansor itu untuk menetapkan rencana pembiayaan menggunakan perubahan. Sebab selama ini kalau saya lihat, rancangan pembiayaan menggunakan fixed base budget ya. Jadi ini ada uang 1.000, silakan gunakan gitu ya. Walaupun penetapan 1.000-nya ada berbagai pertimbangan, baik pertimbangan politik maupun pertimbangan operasional teknis. Yang kedua ada yang disebut dengan activity based budget. Nah, mungkinkah di DPR dan Kemendikbud merancang pembiayaan ke depan ataupun mungkin tahun depan masih COVID gitu ya, masih ruhsoh dalam bahasa agama, merancang pembiayaan untuk tahun depan itu pakai menggunakan activity base. Sehingga kita memilih aktivitasnya dulu, mana yang paling esensial, kemudian baru ditentukan biayanya. Itu usul. Yang kedua, kepada teman-teman di program studi, karena memang ini program studi APMP yang terkait dengan mempelajari pembiayaan, mungkin kita harus mengkaji ulang teori konsep yang terkait dengan pembiayaan, yang terkait dengan kondisi-kondisi aktual seperti sekarang. Mungkin dampaknya akan ada semacam perubahan struktur kurikulum atau mata kuliah yang isinya selama ini mungkin kita dalam suasana normal saja ketika mengkaji pembiayaan. Tapi kalau kondisi new normal atau kondisi ruhsoh selama ini tidak terpikirkan. Nah, mungkin pada teman-teman di program studi APMAPI yang ada tergabung di APMAPI, AP atau Administrasi Pendidikan, S1, S2, S3 maupun Manajemen Pendidikan, S1, S3, untuk mencoba melihat kembali, mengkaji ulang kembali teori konsep yang ada dalam struktur kurikulum, agar mahasiswa kita di masa depan bisa memahami kalau dalam kondisi normal seperti apa, teori apa yang kita bisa pakai dalam pembiayaan, dan yang lainnya. Yang kedua, bagaimana kalau kondisinya seperti sekarang? Contoh COVID inilah contoh kondisi yang unpredictable gitu ya. Tidak pernah dipikirkan tahun yang lalu. Nah,
pada teman-teman, mari kita coba berpikir ulang pada lingkungan masing-masing setelah seminar ini, ada mengkaji ulang tentang struktur mata kuliah atau konten mata kuliah yang terkait pembiayaan yang mengcover tentang apa-apa yang terkait dengan kondisi semacam ini. Saya pikir itu hal penting menurut saya yang terimplikasi dengan adanya seminar ini. Tapi sekali lagi terima kasih informasinya pada Bu Hetipa dan Pak Kahar terkait dengan informasi aktual tentang relaksasi pembiayaan yang menjadi kebijakan Kemendikbud khususnya di pendidikan tinggi. Saya pikir itu saja dari saya mewakili teman-teman di APMAPI. Mudah-mudahan ini bisa sering dilakukan sehingga semuanya bisa ikut. Karena yang ikutnya semuanya hampir teman-teman dari APMAPI, tapi ini belum semuanya terlibat, terutama teman-teman yang dari APMAPI perwakilan Kemenag, saya tidak melihatnya. Terima kasih Pak Arifin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Prof. Udin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sangat menarik untuk dikaji kembali. Baik, sebelum kita kembalikan ke narasumber, kami melanjutkan ke Prof. Aris Munandar untuk memantik juga, memberikan tanggapan terkait dengan materi-materi tadi, dan selanjutnya setelah itu akan kita kembalikan ke narasumber. Baik, silakan Prof. Aris. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini di Sulawesi Selatan, Makassar ini sudah mau maghrib, Pak. Sama lah di Gorontalo, Pak. Harus menjaga waktu ini supaya jangan terlalu banyak. Kalau di barat ini masih lumayan lah ya, Pak Kahar. Siap. Terima kasih Pak Moderator, yang saya hormati Bu Hetipa, Pak Kahar, ini luar biasa ketemu lagi sahabat saya. Beberapa grup kita sudah sering ketemu. Pak Rektor, terima kasih, pemimpin masa depan bangsa kita ini. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah, semoga dirahmati dan dikaruniai Allah Subhanahu wa taala. Ya. Prof. Ansar, ini juga Prof. Ansar teman kuliah, Pak. Jadi teman makan minum itu satu rumah, satu dapur. Jadi, sama dengan Pak Kahar, dengan Bu Hetipa itu. Saya dengan Pak Ansar itu juga satu rahasia juga. Terima kasih Prof. Udin, Saifuddin ya. Grup APMAPI, ISMAPI ini satu saudara. Jadi kita ini dipertemukan di sini alhamdulillah sebagai bagian dari silaturahim. Tidak mudah mengomentari ini para ulasan yang begitu mencerahkan dari para pakar. Saya tidak bisa melihat dari sisi mana kita memulai, tapi saya berusaha untuk mencoba melihatnya dari 3 perspektif. Pertama dari sisi politik kebijakan, yang kedua dari sisi strategi keputusan-keputusan kita di kementerian, dan yang ketiga di level apa yang harus kita lakukan di tingkat universitas untuk bisa mengawal semua yang kita bicarakan. Yang pertama, dari sisi politik pendidikan kita, ada yang saya mengkhawatirkan saya, Ibu Hetipa, bahwa APM kita, angka partisipasi murni perguruan tinggi kita, itu menurun dibanding dengan tahun 2015 yang lalu. Yeah. 2015 menurut data BPS itu kita bisa mencapai 20,18% angka partisipasi murni perguruan tinggi. Lalu turun drastis setelah itu, lalu sekarang kita baru mencapai 18% sekian. Nah, kalau kita mau melihat dari sisi apa kita sampaikan tadi bahwa dana pembiayaan ini harus berbanding lurus dengan hasil, nah kita melihat peningkatan APBN di sektor pendidikan ini tidak diikuti dengan peningkatan angka partisipasi murni di perguruan tinggi. Lucunya hanya terjadi di perguruan tinggi. Di SD, SM, SMA itu relatif stabil meningkat, tapi di perguruan tinggi justru mengalami stagnasi, bahkan terjadi penurunan dibanding 2015. Nah, apa gerangan yang membuat ini seperti itu? Tentu ada sebab-sebab. Nah, saya menduga salah satunya karena skenario kebijakan pemerintah kita dalam 4-5 tahun terakhir ini
tidak lagi memberi dukungan pada peningkatan fasilitas perguruan tinggi. APBN tidak lagi memberi ruang untuk penambahan fasilitas baru di perguruan tinggi. Dulu PTS didapat bantuan 1 miliar satu kampus untuk membuat apa-apa begitu, dan dengan dasar itu pula ada peningkatan, penambahan ruang kelas baru dan sebagainya yang berakibat pada peningkatan juga jumlah daya tampung. Nah, kekhawatiran saya ini masih perlu dibuktikan lagi. Yang kedua, ada juga kekhawatiran saya bahwa ada juga terjadi peningkatan pembiayaan di perguruan tinggi juga. Karena peningkatan pembiayaan perguruan tinggi tidak berbanding lurus dengan alokasi, maka terpaksa UKT yang ditingkatkan. Nah, UKT yang meningkat ini konsekuensinya yang memberatkan pada mahasiswa dan menyebabkan itu terjadi. Nah, belum lagi saya kira ini termasuk politik kebijakan. Dari dulu kita terus mengkritik skenario pemberian BOPTN perguruan tinggi. Nah, dulu selalu BOPTN itu berpihak kepada perguruan tinggi besar. Kita perguruan tinggi kecil, misalnya UNM dulu 30.000 mahasiswanya, BOPTN-nya lebih kecil dibanding dengan Institut Teknologi Bandung misalnya. Padahal mahasiswanya ITB Bandung 20 ribuan, kita 30.000, tapi BOPTN-nya itu berbanding jauh sekali, berbeda 90%. Kita dapat 20 miliar, ITB dapat 200 miliar. Nah, ini menyebabkan pertanyaan kita mengenai politik kebijakan pendidikan kita seperti apa. Saya justru lebih memuji skenario BOS itu di SMA, SD, sampai SMA itu. Yang hitungannya per jumlah siswa. Nah, kenapa hal ini tidak juga diberlakukan pada skenario bantuan BOPTN itu berdasarkan jumlah mahasiswa perguruan tinggi. Nah, kalau ini tidak diikuti dan selalu merugikan kawasan timur Indonesia. Makin ke timur, BPTN-nya makin rendah. Saya tidak tahu sekarang Pak apa sudah berubah ini, atau lagunya masih seperti yang dulu. Namanya masih sama. Masih sama. Nah, kalau masih seperti ini, ini kita tidak bisa merubah bangsa ini begitu dengan cepat kalau ketidakadilan itu masih terasakan dalam aspek pembiayaan pendidikan tinggi. Nah, berikutnya adalah sebenarnya pemotongan anggaran 4,7 triliun itu juga disayangkan untuk pendidikan. Karena masih perlu kita merasakan ini, ada banyak hal yang mesti dibiayai, terutama dalam perbaikan kapasitas dan sistem infrastruktur kita di pendidikan. Baik itu atas nama untuk kebutuhan COVID maupun pasca COVID. Karena ada pertanyaan-pertanyaan kami di bawah ini, Ibu Hetipa terutama, kemana ini televisi pendidikan edukasi kita pada saat ini? Kok tenggelam? Mana Pustekom sekarang ini? Kenapa justru TVRI yang lebih mengambil peran yang besar dalam pembelajaran jarak jauh? Padahal kita punya Pustekom, kita punya TV edukasi. Justru saatnya lah sekarang, kalau disebut Pak Kahar itu norma baru, inilah norma baru ini. Memaksa TV pendidikan kita, TV edukasi itu masuk. Kenapa? Karena TVRI itu cuma memberi durasi 30 menit per hari per siswa. Nah, bayangkan kalau kita punya TV edukasi sendiri mengudara 24 jam, itu luar biasa sekali. Nah, karena itu angka 4,7 triliun itu mungkin sudah sangat besar sekali untuk bisa memperkuat kapasitas pendidikan kita untuk bisa masuk ke dalam dunia baru, era baru, dan bahkan bukan hanya terjadi sekarang, tapi juga di masa yang akan datang. Nah, dari sisi kebijakan, saya senang sekali Pak Kahar tadi menyebut strategi baru. Kalau kami di pendidikan menyebutnya bukan cuma strategi, paradigma baru. Kita harus bisa merubah paradigma pembelajaran kita ini menjadi pembelajaran yang lebih luas, lebih mudah. Tetapi harus diikuti dengan kebijakan, Pak Kahar. Misalnya satu, dulu kalau kita mau izin bikin PJJ, nggak boleh, Pak. Oleh dikti itu nggak boleh. Nah, ini bisa nggak itu kebijakan itu dipermudah sekarang?
Ini loh, ini sudah mata kepala kita ini. COVID ini membuka mata kita bahwa betapa PJJ itu adalah sistem pembelajaran yang tidak lekang oleh zaman, oleh musibah. Kita bisa belajar dengan PJJ, dan karena itu kita ini dulu UNM, saya kira Gorontalo juga begitu, minta izin bolak-balik setengah mati untuk dapat izin PJJ. Harus akreditasi A, harus begini, tidak boleh di lokasi lain. Nah, ini gimana? Sekarang ini apa yang tidak bisa terjadi sekarang? Di luar negeri pun kita bisa saling belajar satu dengan yang lain. Nah, ini dari aspek kebijakan. Yang kedua, ini yang selalu saya protes, Pak Kahar. Ya. Universitas terbuka sebagai lokomotif perguruan tinggi murah, UT itu, lokomotif PJJ, malah tidak lebih murah dibanding dengan perguruan tinggi konvensional. Heran saya. Hari ini saya buka websitenya misalnya UT. Itu untuk masuk di PGSD 1,7 juta uang kuliahnya per semester. Nah, coba di UPI berapa, Prof. Udin? Ya kategori bawah lah kira-kira begitu ya. Itu nggak sampai 1,7 juta. Dan lebih lucu lagi, di S2, kalau masih di UT sekarang itu 7.450.000. Ini masih lebih mahal daripada program doktor yang ada di beberapa perguruan tinggi. Nah, ini padahal universitas terbuka ini. Universitas terbuka, tapi biayanya tatap muka. Ini lucu ini dalam pendidikan kita. Ini anomali. Jadi harusnya revolusi pembiayaan itu juga harus muncul dari universitas terbuka, bahwa kita bisa membuka sistem pembelajaran dengan biaya lebih murah, bukan lebih mahal. Jadi suatu waktu Ibu Hetiva juga Pak Kahar mungkin perlu dipanggil diskusi-diskusi dengan rektor UT ini. Kemana itu biaya-biaya itu harus diberikan? Karena mereka tidak butuh membiayai kampus, dia butuh bayar listrik yang banyak, tidak butuh cleaning service dan segala macam. Tapi kok biayanya kok malah mahal? Nah, kalau ini, maka kita bisa membuat ini lebih murah, maka barangkali kita bisa menghitung juga unit cost baru, Prof. Ansar ya, di perguruan tinggi kita. Kalau berapa unit cost kita kalau blended learning kita pakai, misalnya. Kalau tidak harus tatap muka, tentu ini akan membuat biaya pendidikan kita menjadi murah, dan insya Allah akan terjadi lompatan-lompatan besar, itu akan terjadi lompatan besar ke ke peningkatan angka partisipasi, karena kita pasti bisa membuka kelas lebih besar, Pak. Kelas-kelas kita bisa lebih besar. Sekarang aja kita bisa ketemunya berapa? 200 lebih. Bayangkan. Tanpa ada ruangan. Nah, coba. Nah, bayangkan kalau kita juga bisa melakukan hal yang sama di perguruan tinggi. Sekarang misalnya kalau di kelas kita cuma bisa bukanya 3 kelas. 3 kelas itu 30 orang, 90. Nah, begitu kita diberi izin blended learning, bisa murah, betapa banyak hal-hal. Nah, yang kita butuh prakteknya adalah mungkin yang hanya dilakukan di perguruan tinggi saja. Itu saja yang butuh tempat untuk bisa ke kampus, konsultasi apa segala macam, tapi selebihnya pembelajaran kuliah-kuliah teori itu bisa kita lakukan melalui rumah saja. Dan ini saya kira contoh-contoh ini akan menjadi contoh yang sangat bagus untuk bisa menjadi kebijakan ke depan. Bahwa blended learning ini adalah norma baru dalam pembelajaran perguruan tinggi. Nah, yang terakhir saya kira Prof. Ansar, untuk kebutuhan kita ini di institusi manajemen, di ilmu manajemen pendidikan, barangkali kita butuh pertemuan satu lagi untuk bisa menghitung ini. Saya senang ini, kita bisa menghitung ulang unit cost kita. Bagaimana kalau sekolah kita menggunakan semi tatap muka. Jangan-jangan itu makin BOPTN, biaya-biaya bosnya itu bisa menjadi lebih murah, ya. Karena kita bisa menghemat dari biaya-biaya yang selama ini bisa dikeluarkan. Misalnya biaya transport menjadi hilang, biaya ini hilang. Saya ini merasa sudah nyaman juga ini Pak Kahar ini rapat-rapat lewat Zoom. Risikonya lebih sedikit, nah, tidak perlu ke Jakarta, tidak perlu delay, tidak perlu kejar-kejaran pesawat, dan biaya-biaya operasionalnya juga menjadi lebih berkurang. Saya kira ini untuk jadi hal-hal yang mungkin menjadi
apa istilahnya tadi Pak Moderator jadi pemantik saja. Tapi saya kira saya setuju semangat kita bahwa kita perlu membangun norma baru, strategi baru, dan kebijakan baru untuk pendidikan Indonesia yang lebih baik di masa depan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi yang betul-betul bisa memantik diskusi ini. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada titipan juga dari peserta ini sekaligus saya sampaikan saja pertanyaannya. Dari Ibu Nani Mayasari SPD MPD ditujukan kepada Ibu Hetifah menanyakan bahwa bagaimana model kebijakan dan regulasi pendidikan oleh pemerintah pusat sebagai penanggung jawab infrastruktur dasar dalam pemenuhan hak dasar masyarakat Strategi baru dalam akses pendidikan di masa pandemi COVID-19. Beliau ini meminta bagaimana model kebijakan dan regulasi pendidikan sebagai penanggung jawab infrastruktur dasar dalam pemenuhan hak dasar masyarakat. Gitu. Kemudian ada pertanyaan juga dari Ibu Rifma Rusni dari Universitas Negeri Padang menanyakan bahwa banyak teman-teman yang mengabdikan diri sebagai guru honorer di daerah. Namun kesejahteraan mereka melihat dari insentif yang diterima sangat memprihatinkan. Terkait dengan ini, mohon penjelasan Bapak tentang kebijakan pemerintah terkait dengan insentif guru yang memprihatinkan tersebut. Rupanya pertanyaan ini ditujukan kepada Pak Kahar. Kemudian dari Pak Hasanuddin juga senada dengan beberapa pertanyaan yang ditimbulkan oleh penanya lain. Itu ada Pak Ali Murtado tadi mengatakan juga bahwa berapa persen anggaran desa yang bisa dipakai untuk anggaran pendidikan, karena memang isu ini sudah bergulir. Dalam program Merdeka Belajar, apakah tidak ada bantuan anggaran untuk mahasiswa yang melakukan penelitian, lebih khususnya bagi mahasiswa pasca sarjana yang anggarannya sangat terbatas? Ya, saya kira itu dulu 3 pertanyaan dari peserta yang kemudian tadi sudah dipancing tadi oleh 2 pemateri kita, maaf, 2 pemantik kita. Kami kembalikan ke mungkin yang pertama, kami beri kesempatan kepada Ibu Hetifah untuk menyampaikan tanggapan balik terkait dengan dari pemantik dan penanya tadi. Silakan. Terima kasih Prof. Udin dan juga tentunya kepada Prof. Haris, dan saya juga menikmati diskusi ataupun paparan dari teman-teman ya, Pak Kahar dan juga Pak Ansar. Ini betul-betul luar biasa nih Pak Rektor. Saya kira sangat kaya ya diskusinya, dan memang tidak menjawab segala hal, namun memberikan kita kesempatan ya untuk melakukan tindak lanjut yang konkret. Nah, tadi teman-teman tentunya APMAPI sudah menantang kita ya bagaimana menghitung ulang unit cost di dalam pembiayaan pendidikan. Dan kalau bagi kami di DPR tentunya ini sangat relevan sekali. Seperti dana BOS saja misalnya, di satu sisi kalau misalnya kita hitung per kepala itu juga mungkin ada unsur keadilannya bagus, tapi bagi daerah-daerah tertentu yang mungkin sekolah jumlah muridnya sangat sedikit, seperti di Mahakam-Hulu satu sekolah 50 orang, dan untuk mengambil uangnya belum ada bank gitu ya, harus ke kabupaten lain. Mungkin berbeda sekali dengan di Jakarta yang murid sekolahnya bisa 500 orang dan lain-lain sebagainya. Jadi tingkat kemahalan di satu daerah dan lain-lain. Jadi sebetulnya ini memang satu tantangan yang sangat besar. Bagaimana menghitung berbagai kebutuhan dari pendidikan kita supaya tepat guna, tepat sasaran, dan juga tepat waktu gitu. Karena seringkali kebutuhannya sekarang nanti kalau kita salurkannya sesudah tidak perlu, tidak begitu bermanfaat atau bahkan bisa mubazir. Nah, termasuk mungkin di dalam hal kuliah ya Pak Kahar, ini pun kami sangat senang nih mendapat banyak masukan yang luar biasa Pak Kahar. Tentunya mahasiswa, saya mendengar juga calon mahasiswa banyak juga yang mulai berpikir mengurungkan niatnya untuk kuliah karena belum pasti mendapatkan katakanlah KIP kuliah gitu ya. Jadi belum saja masuk ke dunia persaingan dia sudah mungkin
memupus lah ya semangatnya. Nah, jadi kalau kita memberikan beasiswa pada saat mereka sudah pasti diterima, itu juga ada kekurangannya gitu kan. Jadi sebetulnya kami berpikir ketika dia SMA dan dia tidak mampu, seperti tadi Bapak kan sampaikan, dia penerima bidik misi sebelumnya dan ada jaminan bahwa kalau dia kuliah dia dapat, maka hal-hal seperti tadi bisa dihindarkan. Nah, belum lagi kalau bidik misi itu nilai UKT-nya tidak bisa sesuai dengan jurusan-jurusan tertentu yang unit cost-nya Pak Ansar tadi hitung sangat mahal, sama juga siswa miskin lebih bagus mungkin memilih ke jurusan-jurusan tertentu yang UKT-nya murah gitu ya, yang bisa di cover oleh beasiswa daripada misalnya ke farmasi atau ke jurusan-jurusan lain yang biayanya mahal dan tidak tercover oleh beasiswa. Jadi ini satu tantangan yang besar. LPDP sebetulnya bagus sekali Pak Kahar. Mungkin anak saya juga dulu penerima LPDP Pak, terima kasih. Jadi saya kira termasuk salah satu yang paling bagus gitu ya, cara menghitung dan sangat leluasa sekali. Jadi itu benar-benar kita sebenarnya inginnya seperti itu gitu ya, kalau seperti LPDP itu, tapi memang sepertinya sangat mewah ya kalau kita ingin menggunakan apa yang Bapak lakukan dulu gitu ya di dalam, tapi mudah-mudahan dengan Bapak ada di pusat sekarang akan bisa Bapak mengadvokasi gitu. Karena sebenarnya kalau Bapak Ibu tadi ingat apa yang saya paparkan di dalam presentasi pertama, bahwa 20% sekurang-kurangnya itu untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan. Jadi seperti yang Prof. Udin sampaikan, atau siapa tadi, Prof. Aris ya, kalau bisa kan kita mulai dulu dengan apa yang kita butuhkan. Nah, jadi kalau kita punya apa yang namanya Grand Design Pendidikan Nasional gitu ya, saya membayangkannya baru diterjemahkan kebutuhan anggaran kita berapa. Mungkin kalau kita memang ingin ada SDM unggul dan yang namanya pendidikan gratis itu tidak cuma sampai pendidikan dasar, tapi juga sampai kuliah, maka pembiayaannya kan kita sudah bisa menghitung mungkin 30% dari APBN. Dan gitu ya. Jadi APBN yang sekarang kan kebalikannya, kalau udah ada APBN pas-pasan sekitar 20% itulah dana fungsi pendidikan. Nah, kemudian dipecah-pecah lagi, barulah nanti Kemendikbud mendapatkan berapa, walaupun tadi Pak Rektor menyatakan ada kenaikan, kecenderungan kenaikan, tapi tetap belum cukup untuk memenuhi penyelenggaraan pendidikan yang kita inginkan. Nah, jadi kami juga pikir ini gimana ya kok di DPR kita cara pembiayaan dan membahas dengan kementerian juga seperti itu. Kalau kementerian sudah ada anggarannya sekian, baru kita pikirkan mana yang paling efektif. Nah, apalagi dalam kondisi COVID sekarang ya, seperti kita ketahui bersama, saat ini kita sedang mengalami apa yang ya tentu saja kita sebut defisit itu 307 triliun rupiah. Gitu. APBN itu belanjanya naik 13,5 triliun, tapi pendapatannya turun baik dari pajak maupun pendapatan lain karena harga-harga komoditi di pasar internasional memang merosot, maka otomatis ya gitu saya kira seperti semua rumah tangga kalau kita lagi defisit gitu sangat sulit sekali mengatur pembiayaan. Segala sesuatu nampak penting sementara uang kita berkurang. Tapi kalau bagi DPR ya tidak boleh 1 rupiah pun seperti yang tadi Pak Kahar sampaikan gitu, tidak boleh 1 rupiah pun sebenarnya uang negara kita alokasikan tanpa satu kepastian bahwa dia memberi nilai tambah kepada capaian hasil belajar mahasiswa ataupun siswa kita. Nah ini juga selain tadi tantangan ya bagi teman-teman di manajemen pendidikan soal pembiayaan ini saat ini benar-benar mungkin menjadi satu tema tersendiri yang menjadi saya sangat berharap mungkin nanti yang tugas akhir ataupun teman-teman yang sedang melakukan penelitian bisa menyumbangkan pengetahuannya bagi masukan baru bagaimana kita mengelola pembiayaan dengan dana yang sama tapi nilai tambah yang kita peroleh itu lebih tinggi lagi. Ya, tentu saja Prof, terima kasih, saya catat dengan cermat semua masukan-masukannya. Saya juga senang jika ada kesempatan lain ya untuk kita pendalaman.
Dan saya juga banyak belajar dari acara pada hari ini. Mudah-mudahan ide-ide yang sifatnya out of the box, karena kata Mas Menteri ya nggak mungkin lah kita business as usual kalau anggarannya berkurang tapi tuntutannya mutu harus tetap ya Prof. Gitu. Jadi di sini memang kami pun putar otak gitu ya, karena sebetulnya keberhasilan pendidikan kita bukan hanya dari sektor pendidikan. Nah, itulah yang saya berharap sebenarnya sektor-sektor lain termasuk BUMN, swasta, dan kementerian lain. Saya juga akan ngomong sama Menteri Perindustrian yang kebetulan satu partai ya, Kang Agus Gumiwang ya, Prof. Udin. Kan mengapa kita tidak mungkin memproduksi laptop dengan TKDN, kandungan dalam negerinya yang besar, sehingga kita bisa memproduksi itu murah, setiap guru dan setiap siswa mahasiswa punya laptop, sehingga bisa nyaman dan mengikuti metode daring ini dengan baik. Tapi tentu saja jangan nanti Mas Menteri, Pak Kahar tiba-tiba impor gitu kan, harus ada satu ya, jadi harus ada 3 pihak gitu. Satu Kementerian Kominfo-nya memastikan pada tahun ini semua terakses internet. Kemudian juga ada biaya gratis pulsa, gimana dari biaya tadi misalnya USO yang user service obligation itu berapa triliun. Kemudian Mas Menteri juga menghitung kalau setiap siswa, guru, mahasiswa, dosen semuanya akan difasilitasi demikian, atau minimal yang mahasiswa bidik misi lah. Pak Kahar, masa nggak punya komputer, gimana dia bisa? Bukan komputer lah, laptop untuk belajar itu. Nah, jadi kan kita harus hitung juga gitu. Nanti kemudian Menteri Perindustrian akan memproduksi itu, tapi harus ada kepastian bahwa Kementerian Dikbud akan menyerap barang dalam negeri itu. Jadi saya kira harus ada kan pembicaraan yang jauh lebih intensif antar berbagai pihak. Nah, Pak Kahar lah jagonya ini nantilah. Mudah-mudahan Mas Menteri bisa dibantu ya, Bapak Ibu sekalian semuanya, kita buat terobosan-terobosan, mudah-mudahan segala sesuatu yang kita anggap persoalan sekarang kita bisa dapat solusinya asalkan kita tadi siap ya dengan terima kasih Pak Arifin atas kesempatannya. Saya terus menyimak jawaban-jawaban yang lain ya, walaupun ini lagi di perjalanan. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Bu Hetifah. Sungguh menarik apa yang disampaikan, tanggapan yang luar biasa. Kesempatan berikutnya kami persilakan kepada Pak Dr. Kahar. Monggo Pak Kahar. Sampaikan beberapa tanggapan balik. Ya. Bisa saya diberi akses buka file lagi? Mohon admin. Saya diberi akses buka file. Oke. Bapak Ibu yang saya hormati, menanggapi beberapa tadi dari Bapak Ibu, ini sekalian saya langsung karena tadi begitu berjalan materi dan tanya jawab, saya langsung mengupdate lagi sesuai dengan yang terbaru tadi. Jadi teman-teman yang barusan langsung saya persiapkan. Jadi intinya bahwa di dalam relaksasi pembiayaan pendidikan yang sudah diumumkan tadi Mas Menteri, intinya bahwa khusus untuk UKT ini, insya Allah paling tidak saya ingin memberikan stressing pada ini semua bahwa mahasiswa tidak ini yang menjadi arahan kebijakan baru kita ya di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Pertama, UKT dapat disesuaikan untuk mahasiswa yang kekurangan mengalami kendala finansial. Jadi tentunya ini kita minta kepada perguruan tinggi untuk melakukan penyesuaian-penyesuaian. Ya. Kemudian mahasiswa tidak wajib membayar UKT manakala apa, gitu ya. Jadi silakan dilakukan relaksasi. Pimpinan perguruan tinggi dapat memberikan keringanan dan sebagainya. Kemudian mahasiswa masa akhir kuliah membayar paling maksimal atau paling tinggi di UKT 50%. Ini sudah dan insya Allah segera ditindaklanjuti dengan Permendikbud ya, seperti kriterianya seperti ini. Nah ini insya Allah segera. Kemudian, nah bagaimana? Ada 5 keringanan bagi mahasiswa yang kuliahnya terdampak COVID-19 ini. Pertama, dari aspek UKT. Nah, arahan Mas Menteri minta kepada pimpinan perguruan tinggi, ya, tentunya ini berlaku untuk PTN-PTS, tapi tentunya PTS ada relaksasi internal yang bisa menyesuaikan kompetensi dan kemampuan fiskal mereka. Yang pertama, cicilan UKT. Karena kenapa? Mahasiswa dapat mengajukan cicilan UKT bebas atau bebas bunga ya. Jadi silakan, ya, jadi teman-teman di kampus ya,
coba lihat ini potensi ini seperti apa, sehingga mahasiswa diberi kesempatan itu. Jadi kalau ada mahasiswa mengajukan bahwa UKT saya mau cicil, ya jangan sampai ada bunga lagi. Ini masalah baru ditimbulkan. Jangka waktu pembayarannya bagaimana? Kemudian penundaan UKT juga ini menjadi concern kita. Jadi bisa menjadi ini pilihan, ya, cicilan, penundaan, penurunan, atau beasiswa, atau bantuan infrastruktur upaya ke kampus. Nah, beasiswa ini yang terkait khususnya untuk anak-anak adik-adik kita yang S1, ini ada beberapa kebijakan-kebijakan yang sudah. Nah, ini alhamdulillah ini masuk UNG ini. Ini kebetulan tadi yang dipaparkan Mas Menteri, Universitas Gorontalo ini masuk peringkat ini Bu Etiva. Ini luar biasa. Wah, UNG. Jadi ini penurunan Selamat UKT. Pak Rektor. Ini luar biasa Pak Rektor. Terima kasih banyak. Mas Menteri mengambil contoh nanti tadi ini langsung dimuat tadi. Terima kasih. Di media. Terima kasih. Ini langsung Eksis nih UNG langsung eksis nih. Langsung UNG. Ini langsung. Ya, apa ini? Ini UNG ini ada di sini. Ini Gorontalo. Bentuk-bentuk keringanan UKT yang sudah diterapkan di PTN seperti ini ada ini contoh-contoh seperti itu. Jadi terima kasih Pak Rektor dan Mas Menteri, sangat berterima kasih melalui ini saya sampaikan penghargaan satu tinggi-tingginya dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ya. Nah, khusus untuk KIP kuliah yang saya sebutkan tadi, nah saya ingin sedikit menambahkan Bapak Ibu yang saya hormati bahwa tahun ini rinciannya ya, ini untuk berlaku tahun 2020. Ya. Ini tahun 2020. Jadi kita sudah coba mengklaster seperti ini supaya betul-betul bisa. Bagaimana? Siap. Ya, dana bantuan UKT mahasiswa ini ada kategorinya. Ya, jadi perluasan cakupan mahasiswa penerima manfaat, terutama PTS. Jadi teman-teman tadi ada beberapa saya lihat di chat, ada pertanyaan bagaimana relaksasi pembiayaan ada di perguruan tinggi swasta. Nah, insya Allah ini relaksasi untuk 410.000 mahasiswa ini kita akan prioritaskan ke PTS. Karena Aptisi sudah masukkan surat yang rata-rata 8% yang saya katakan tadi, ini bisa mencapai sampai 50% anak-anak kita yang terancam DO manakala tidak ada bantuan dari pemerintah. Ini menjadi konsentrasi Mas Menteri. Kemudian yang kedua, memberikan bantuan UKT bagi mahasiswa yang sedang menjalankan kuliah dan bukan penerima KIP kuliah. Artinya bukan bidik misi ongoing atau bukan penerima beasiswa dari sponsorship lain. Nah, ini khusus untuk ini tidak membedakan kriteria yang tadi bahwa pemegang PIP dan sebagainya, tapi ini adalah semua mahasiswa yang terdampak COVID-19 dan sulit membayarkan UKT-nya, ini bisa dilakukan hal ini. Ini ada 410 mahasiswa tadi. Kemudian khusus untuk mahasiswa dengan kondisi keuangan yang terkena dampak COVID, ini juga akan menjadi prioritas. Kemudian yang berikutnya ada khusus untuk semester 1 entry baru tahun ini kami alokasikan jauh lebih tinggi daripada misi sebelumnya. Jadi insya Allah kita akan berikan yang seluas-luasnya sehingga kalau selama ini PTS seperti tadi ada teman-teman kita bagaimana dengan PTS, bagaimana dengan PTN, pakar. Nah intinya bahwa kami sekarang posisinya mendudukkan sama. Kalau PTS itu terakreditasinya sama dengan negeri, kami tidak melakukan dikotomi, tidak ada dikotomi di sini. Maka hak untuk memperoleh mengakses 200.000 itu kita persilakan. Karena kenapa? Kami juga udah punya gambaran. Contoh, SNPTN yang kemarin itu hanya sekitar 25.000 mahasiswa dari KIP kuliah. Tahun ini juga untuk SBMPTN kurang lebih juga sekitar hanya maksimal sampai 30.000. Nah, kalau taruhlah ujian seleksi mandiri nanti juga memenuhi sampai 30.000, 25.000 biasanya di bawahnya malah. Lebih besar biasanya SMPTN daripada mandiri. Karena mandiri lebih kepada kemampuan finansial dari kandidat. Nah, kalaupun bisa sampai maksimal 100.000 untuk PTN, yang selama ini benchmarking kami hanya sekitar 70.000 per tahun. Daya serapnya untuk PTN, khusus untuk yang bidik misi. Nah, kalau tahun ini taruhlah kita maksimalkan 100.000, maka saving untuk 100.000 untuk PTS. Artinya 50-50 di sini. Nah, ini Bapak Ibu yang saya hormati, ini luar biasa. Jadi kalau pengalaman tahun lalu PTS itu hanya dapatnya ada 3 mahasiswa per tahun, hanya 5 mahasiswa. Insya Allah tahun ini akan kita bagi rata. Yang penting komitmennya dalam hal menyelenggarakan program ini betul-betul berkomitmen untuk memberikan bekal anak-anak kita yang terbaik.
Kemudian yang berikutnya, dana bidik misi ongoing yang saya katakan tadi, ini kita tetap selamatkan. Insya Allah 267.000 mahasiswa ini tetap akan terpelihara dengan baik. Itu yang berikutnya. Kemudian, nah, bagaimana lagi kriteria mahasiswa yang dapat mendapatkan? Nah, ini tadi ada yang saya sampaikan tadi 470.000. Ini berlaku untuk anak-anak kita yang semester 5 dan 7. Ya, 410.000 tadi mahasiswa itu kita akan distribusikan ke sini. Ya, kita akan distribusikan ke sini. Ini ya. Tapi mungkin mayoritas ada di sini 57 karena ini yang paling banyak suratnya masuk dari para rektor. Karena ini sayang sekali karena ini sudah hampir selesai. Sangat disayangkan kalau mereka ini putus atau DO di tahun-tahun akhir. Nah, inilah Bapak Ibu yang saya hormati sehingga ya mudah-mudahan dengan harapan ini kita betul-betul bisa memberikan relaksasi pembiayaan kepada perguruan tinggi kita. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, ada satu slide yang saya ingin. Nah, ini tadi beberapa, termasuk Prof. Aris, kemudian tadi juga Prof. Udin ya tadi. Nah, ini Bapak Ibu yang saya hormati sebenarnya, ini sudah ada kami punya konsep di tahun 2001. Bagaimana merasionalkan perubahan harga satuan KIP kuliah 2021. Karena kenapa? Setelah saya baru tahun 2020 ini di sini, saya melihat dan saya punya helikopter view yang saya katakan tadi. Bagaimana mungkin kita berharap yang terbaik anak-anak kita dari keluarga miskin masuk ke program studi yang terbaik, masuk kepada universitas yang terbaik, manakala UKT-nya itu hanya 2,4. Itu enggak bisa kita apa-apain. Jadi kalau punya perguruan, jadi kalau perguruan tinggi itu punya alasan hanya memberi seat, taruh lempari fakultas kedokteran, hanya 2 seat saja untuk KIP kuliah, ya kita nggak bisa berharap banyak. Yang di fakultas teknik, fakultas yang mungkin favorit, hanya memberikan slotnya hanya 2 seat, 1 seat. Kita nggak bisa berbuat apa-apa. Karena kenapa? Terlalu banyak subsidi perguruan tinggi untuk memberikan. Karena kenapa? Mungkin rata-rata di atas 7 juta SPP-nya mereka. Tuition fee mereka itu di atas 7 juta. Sementara kita hanya punya kemampuan 2,4. Nah, kami sudah merasionalkan dengan pola ini. Saya melihatnya ini tidak adil. Sehingga kita harus melihat bahwa kalau kita ingin memperbaiki ini, kita ingin mendorong anak-anak kita harus berbasis pada program studi. Harus kita berubah. Sehingga anak-anak kita, demikian juga perguruan tinggi, tidak ada keraguan menerima anak yang kurang mampu, yang berprestasi baik, masuk ke perguruan tinggi atau program studi yang terbaik. Tidak ada keraguan untuk menerima mereka. Yang sekarang dua-duanya salah. Perguruan tinggi ragu mereka menerima karena terlalu besar subsidinya. Mahasiswa takut mengakses karena jangan sampai tidak diterima karena peluangnya lebih kecil. Ini yang terjadi selama ini. Jadi kita tidak bisa berharap banyak untuk memperbaiki sistem ini. Nah, inilah Bapak Ibu yang saya hormati. Sehingga kami sangat mencoba mencermati. Bahkan saya sudah punya Excel-nya, Bapak Ibu. Kami coba menghitung bagaimana UKT antara PTN, PTS. Kalau kita lihat bahwa program studi akreditasi A, akreditasi B, dari semua program studi, dari sekian rumpun seluruh Indonesia, PTN, PTS, kami sudah klaster semua. Baru coba kami melihat, kita klaster lagi. UKT di Jawa seperti apa, UKT luar Jawa seperti apa. Kalau taruhlah perguruan tinggi atau prodi itu terbaik itu 60% ada di Jawa, maka kita proporsionalkan seperti ini, minimal. Maka ini kita ambil average-nya seperti ini. Taruh, tidak apa-apa, pergerakan UKT itu ada 1, sekian sampai 15 juta umpamanya. Tapi kalau kita ketemu average-nya seperti ini kan adalah rangka penganggaran. Tapi nanti pembayarannya ke perguruan tinggi kita add cost sesuai dengan daya beli daya SPP mereka atau minimal UKT tengah. Nah, ini ada 2 pilihan. Kita mau add cost sesuai dengan program studi kalau mampu keuangan kita, tapi kalau tidak minimal UKT tengah. Sekarang UKT 2. Ya, jadi ini teman-teman. Jadi bagaimana caranya kita bisa menitip anak-anak kita yang terbaik, prestasi akademiknya kepada program studi yang terbaik. Kita tidak bisa berharap banyak. Dan kita juga tidak bisa menyalahkan kepada perguruan tinggi kita. Nah, kemarin ini ada kasus, walaupun kemarin saya hanya monitor, Ibu Hetifah, teman-teman kita di Komisi 10 kan sampai mempersoalkan vokasi kan kemarin waktu. Iya, betul. Saya tahu persis kasusnya itu, karena itu teman kita mau-WA ke saya, Pak Kar, gimana ini solusinya? Anak ini sudah diterima UI di vokasi, tapi vokasi UI terus terang ya saja Ibu Hetifah, ini dari tahun ke tahun baru berapa persen anak-anak kita bisa masuk ke vokasi.
bidik misi ini. Karena kenapa? Iya. Biaya SPP-nya itu mahal. Tinggi, Nggak bisa. iya. Nggak bisa. Sangat nggak mungkin. Padahal satu sisi presiden kita bahwa anak-anak ini kalau di ini justru harusnya didorong kepada yang vokasional supaya mereka bisa betul-betul langsung bisa dimanfaatkan ilmunya secara ini sesuai dengan potensi lokal umpamanya dan sebagainya. Tapi inilah yang terjadi. Nah, saya coba menghitung seperti ini. Kalaulah 60% itu nanti program studi yang terbaik itu ada di Jawa dan itu di luar Jawa 40%, maka paling tidak kita tarik average-nya seperti ini. Kalau kita menggunakan UKT tengah, itu tidak bisa lagi kita gunakan 2,4. Itu untuk living allowance, tuition fee-nya. Bagaimana dengan living allowance? Sama Ibu Hatifah, saya udah ketemu rumusnya seperti ini. Nah, bagaimana bisa anak kita berani berantau ke Jakarta? Dari Gorontalo, mau menembak UI, mikir, uang biaya hidup 700.000. Iya. Kalau enggak ada keluarganya bagaimana? Bagaimana bisa hidup 700.000 di Jakarta? Nah, ini Bapak Ibu yang saya hormati. Padahal anak ini dari Gorontalo, mungkin dari pedesaan Gorontalo, cukup bahkan bisa diterima di SNPTN pamannya di Fakultas Kedokteran karena kemampuannya. Tetapi mereka nggak berani. Nggak berani. Karena kenapa? Biaya hidupnya saja nggak cukup. Maka saya kemarin coba merumus ini. Apa yang saya gunakan adalah UMP provinsi. Saya gabunglah semua, jejer semua UMP provinsi. Saya samakan antara Papua dan DKI dan Papua. Karena ini juga terkadang diskriminasi. Begitu orang berbicara jauh dan luar Jawa, bagaimana dengan Papua? Nah, saya coba mengklaster seperti ini. Nah, tentu ini adalah average juga. Dan biaya ini nanti kita akan sesuaikan dengan biaya hidup yang ada di UMP kota. Tapi kami dalam penganggaran harus menyusun seperti ini. Karena kenapa? Kalau ini kita tidak lakukan, tidak ada perbaikan dalam penganggaran, maka ini tidak mungkin kita berharap banyak. Kalaulah lagi perguruan tinggi punya komitmen untuk menerima anak-anak yang miskin seperti ini, anaknya lagi yang tidak pede berangkat ke sana karena tidak punya keluarga untuk hidup di kota. Nah, inilah Bapak Ibu yang saya hormati. Jangankan hidup di kota, dari Bonebolango atau Bualemo, di Gorontalo, kepengen hidup di kota Gorontalo, kalau tidak ada jaminan hidup 700.000 itu apa sih? Maling dia ngekos sharing dengan temannya. Satu kamar berdua, berapa biaya hidup per hari? Berapa transfer ke kampus? Masa 700.000 cukup 1 bulan? Nah, inilah Bapak Ibu yang saya hormati, sehingga kita tidak rasional setengah hati memberikan dukungan anak-anak kita untuk baru harapan kita terlalu besar. Harapan kita terlalu besar. Nah, inilah Bapak Ibu yang saya hormati, sehingga saya sangat mengapresiasi pertemuan kali ini dengan tema bagaimana kita berdiskusi tentang pembiayaan pendidikan, tapi ini tentunya nanti lagi-lagi kembali ke forumnya Ibu Hatifah. Kalau kami Pak punya Kahar hebat nih, banyak reformasi ke depan nih Pak Kahar masuk. Kalau kami punya konsep seperti ini, bagaimana teman-teman kami sana? Ini ada 2. Kita ingin meningkatkan akses dalam rangka memperbanyak sebanyak-banyaknya, tetapi kondisinya seperti yang sekarang kita temukan, anak-anak kita tidak bisa meraih perguruan tinggi yang terbaik, anak-anak kita takut ke kota di mana pendidikannya lebih bagus karena biaya hidupnya tidak cukup, atau walaupun sedikit tapi kita betul-betul mendorong yang terbaik karena kita mampu membiayai yang terbaik. Nah, itu pilihannya. Ini pilihan. Nanti yang mana kita mau. Nah, ini Bapak yang saya hormati, dan ada beberapa juga pertanyaan-pertanyaan yang lain yang perlu barangkali yang saya respon. Tapi yang dari Prof. Aris, terima kasih Prof. Aris ya. Ketemu kembali. Nah, itulah inisiatif-inisiatif yang coba kita nanti diusulkan di tahun 2021. Di tahun 2020 ini memang kami belum bisa berbuat apa-apa, apalagi ditambah dengan kondisi negara kita seperti ini, sehingga banyak sekali perubahan-perubahan. Bahkan kemarin yang 2020 saja, kemarin kami sebenarnya ingin memaksimalkan untuk memberikan dukungan kepada entry baru, tetapi dengan kondisi seperti ini, banyaknya surat masuk dari rektor, baik PTN maupun PTS, ditambah dengan organisasi seperti APTISI, ini tidak bisa kita biarkan. Kita harus merelakan tahun ini, kita harus mengambil titik tengah bahwa anak-anak kita yang ada di semester 5, di semester 3, semester 5, semester 7 juga butuh subsidi untuk UKT. Nah, inilah barangkali yang perlu, karena inilah kondisi. Tapi insya Allah tahun 2021, mudah-mudahan segera berlalu COVID ini, harapan kita bersama, sehingga kita bisa menata APBN kita lebih baik lagi ke depan. Barangkali itu dari saya, Ibu Hatifah, Prof. Aris, dan teman-teman Pak Rektor. Terima kasih forumnya, ini luar biasa. Terus,
Tapi teman-teman ini satu menarik sekali Pak Kahar. Iya, Pak. Walaupun tadi Prof. Aris mengingatkan kita bahwa pengambilan keputusan tentang anggaran adalah keputusan politik. Iya. Tapi kalau orang-orang seperti Pak Kahar dengan data fakta, maksudnya dengan perhitungan dan argumen yang jelas, Iya, itu iya. jadi bisa mempengaruhi kebijakannya lebih bagus gak semata-mata Betul. politik. Betul, Ya kan? Ibu. Nah, mantap. Kita doakan Pak Kahar bisa terus. Waduh. Aduh, ini berat ini. Dan harus disupport oleh Ibu Hetipa di parlemen. Iya Pak Rektor ini loh pemimpinnya. Berat ini. Ya, oke, saya kembalikan ke Pak Arifin. Terima kasih atas waktunya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Analisis saya mungkin tidak terlalu tajam, tapi itulah kondisi yang harus kami jawab untuk sementara. Terima kasih. Wassalamualaikum Luar warahmatullahi biasa, wabarakatuh. sangat tajam malah Pak. Silakan Pak Rektor. Ini tataran praktis, saya kira Pak Rektor sudah melaksanakan beberapa kebijakan kementerian. Monggo Pak Rektor. Baik, terima kasih Pak Arifin. Pak Abdul Kahar, makasih banget penyampaiannya. Contoh di paparan Mas Menteri tadi, Pak. Iya. Salam hormat buat Mas Menteri, terima kasih. Jadi memang waktu itu kami mendahului kebijakan itu, dan ketika Dikti menanyakan kami menyampaikan karena memang kita melihat kondisinya Pak Kahar. Dan sebagaimana yang disampaikan oleh Prof. Aris itu benar adanya, Bu Hetipa, memang kita itu kalau di UNM mahasiswa ada 30.000, di UNG ada 20.000, itu bidik misinya di UNG, Pak, itu 48%. Wow. Hal kewajiban itu hanya 20%. Ya, SNPTN kemarin, Pak, SNPTN kemarin, ada perguruan tinggi negeri kita, 50% adalah KIP kuliah. Wow. Iya, Pak, betul sekali. Jadi, ini yang kita harapkan, bahwasanya optimalisasi dari KIP kuliah ini, dengan sinergitas dengan perguruan tinggi, ini akan menjadi maksimal. Dan tentu kita tidak bisa mengelola KIP kuliah seperti bidik misi yang sudah berjalan dalam kurun waktu hampir 10 tahun ini. Tetapi sudah harus ada perubahan paradigma sehingga mutu dan kualitas termasuk accessibility tadi kepada saudara-saudara kita yang kurang mampu bisa mengakses perguruan tinggi yang lebih baik dengan adanya penyesuaian kos pendidikan tadi. Memang di tengah pandemi ini menjadi tidak mudah karena harus ada dua yang kita siapkan dalam keadaan yang sama. Di samping SDM-nya, tentu infrastrukturnya. Di sisi lain, kita punya kendala keterbatasan anggaran. Tetapi kalau memang ini menjadi pilihan untuk membangun manusia Indonesia ke depan, maka ini harus kita perjuangkan. Terus terang, kami tidak bisa berbuat apa-apa, kami tidak bisa bertindak apa-apa kalau memang kita tidak disupport. Di sisi lain, PTN saat ini kan harus mengikuti kebijakan. Ketika di tengah kita sedang membutuhkan anggaran, kita harus menurunkan pemasukan. Terus terang dengan situasi pandemi ini, Ibu Hetipa, Pak Kahar, Ibu Bapak, teman-teman semua, kami di PTN sudah menghitung, maka insya Allah penerimaan di tahun ini itu akan turun 50-60% memang. Di sisi lain, mahasiswa dan masyarakat tidak menginginkan terjadi penurunan kualitas layanan. Nah, ini yang ada gap-nya nih, antara mempertahankan bahkan meningkatkan kualitas layanan dengan kondisi pandemi yang berdampak terhadap sisi ekonomi. Nah, tentu gap ini kehadiran pemerintah ini menjadi penting agar supaya kita bisa sama-sama mempertahankan kualitas yang ingin kita capai. Memang kami juga dituntut untuk melakukan inovasi dan kreativitas agar supaya pembelajaran di era pandemi ini dalam rangka memasuki new normal nanti bisa berjalan dengan baik. Tetapi fakta yang ada memang masih seperti itu, Pak. Kita tahu bersama kemarin ada mahasiswa yang jatuh dari menara masjid di Sulawesi Selatan karena mencari signal. Di tempat saya pun seperti itu. Teman-teman, saudara-saudara kita di pedalaman masih sulit akan itu. Jadi kita harus bergerak simultan, kita harus bergerak paralel antara menyiapkan sistem pembelajaran, menyiapkan SDM, dan juga mempersiapkan infrastruktur yang dibutuhkan. Dan dengan alokasi pembiayaan yang tepat sasaran, kami yakin insya Allah ini ke depan bisa kita capai dengan lebih baik. Mungkin demikian dari saya, kalau ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Insya Allah dengan sinergitas kita semua, bagaimana kita meningkatkan mutu pendidikan ke depan, tetap bisa kita capai dan kita perjuangkan bersama. Amin ya rabbal alamin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Rektor. Berikutnya kami berikan kesempatan kepada Prof. Ansar. Iya. Silakan Prof. Terima kasih. Jadi saya tidak akan panjang lebar karena jawaban-jawaban saya sudah yang secara aktual ada di belakang. Hanya saya perlu menanggapi apa yang disampaikan oleh Ketua MAPI bahwa memang perlu ada perubahan paradigma dalam penganggaran pendidikan yang selama ini menggunakan fixed budgeting, artinya ada uang kemudian kita terjemahkan dalam kegiatan-kegiatan atau aktivitas. Ke depan itu seharusnya kegiatan dulu, kegiatannya kemudian itu sudah menentukan anggaran. Jadi berdasarkan aktivitas. Misalnya ini mungkin akan kita melalui MAPI kita akan kaji lebih lanjut untuk memberi sebagai suatu saran perbaiki anggaran. Kemudian juga tadi ada tawaran dari Fokus supaya studi manajemen pendidikan ini bisa mengkaji tentang unique cost yang lebih katakanlah sistem blended learning itu karena lebih walaupun tadi saya katakan bahwa kelihatannya sekarang ada rasional justru yang seperti PJJ UT itu justru biayanya lebih besar dibanding yang tatap muka, sehingga ini perlu ada kajian-kajian. Misalnya ini akan kerjasama oleh MAPI dan ISMAPI untuk mengkaji lebih lanjut. Membuka satu pertanyaan saja, satu pertanyaan untuk para peserta yang ingin. Assalamualaikum. Ya, boleh saya? Oh ya, silakan WR4 Universitas Negeri Gorontalo, mungkin sangat terkait dengan kebijakan tadi. Monggo, Prof. Ivan. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Hetipa, Pak Abdul Kahar, Pak Rektor, Pak Profesor Udin Saifuddin dan Profesor Aris Munandar. Saya ingin sedikit bertanya ke Pak Abdul Kahar tentang KPI kuliah ini. Apakah ada juga KPI kuliah untuk ke luar negeri, Pak? Seperti ini LPDP untuk S1, kan LPDP kan S2. Kalau tidak, apakah dipikirkan itu juga? Persoalannya begini, 20 atau 30 tahun yang lalu Habibie mengirimkan mahasiswa-mahasiswa ke Jerman langsung S1, Pak, bukan S2 dulu. Jadi mungkin sudah lama itu tidak dilakukan oleh pemerintah Indonesia, padahal penyiapan S1 itu lebih lebih mantap itu Pak dibanding S2. Raini ini kan dari UNESA baru ke Birmingham S2 S3. Dan ini ada loncatan besar kalau masih orang-orang miskin kita ini yang KPI ini bisa KPI kuliah tiba-tiba ke luar negeri. Itu ini. Dan kemarin 2 minggu yang lalu atau minggu lalu saya mengikuti konferensi webinar dengan Ikatan Ilmuwan Indonesia di luar negeri ini di Amerika. Ini ada 100 universitas, ada 27 universitas, 100 profesor-profesor kita di sana yang siap menampung ini KPI kuliah untuk di luar negeri ini. Mungkin bukan tahun ini, untuk tahun depannya. Ada loncatan begitu. Kalau yang di KPI untuk KIP. Boleh KPI kuliah untuk di Indonesia. Tetapi kita menyiapkan juga anak-anak yang bisa ekonominya ini tapi mampu satu tingkatan lagi langsung ke luar negeri, bisa ke Amerika, ke Jerman, di mana ada diaspora kita yang bisa membackup mereka. Saya kira itu saja dari saya. Mungkin kalau bisa dipertimbangkan, alhamdulillah, karena kita akan memberi opportunity yang lebih kepada orang-orang yang secara ekonomi kurang mampu, tetapi secara ilmu dan kepintaran ada. Saya kira itu. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Ivan WR4 UNY. Baik, mungkin langsung ke Pak Kahar karena ini terkait dengan kebijakan. Monggo Pak Kahar. Ya, saya kepengen lagi balik satu slide. Oke. Baik, terima kasih Prof. Jadi intinya begini, untuk sementara memang di desain untuk KIP kuliah belum ada untuk luar negeri untuk sementara ya, untuk sementara. Tapi
apa yang disampaikan Prof betul sekali, sangat ideal, sangat ideal. Dan bahkan kemarin saya sudah ingin mencoba membuka diskusi dengan teman-teman kami di LPDP setelah saya tinggalkan, bahwa bagaimana kalau memang di LPDP sudah membuka juga untuk S1, karena selama ini kan baru S2 dan S3. Selama saya di sana betul-betul memang kita hanya fokusnya di sana. Tapi satu sisi juga kami melihat satu penelitian bahwa tidak ada satupun negara maju yang mampu mencapai APK-nya sesuai dengan target, manakala hanya mengandalkan APBN-nya saja. Itu belum ada negara yang punya sejarah seperti itu. Tapi negara-negara yang memang APK perguruan tingginya tinggi, itu divariasikan dengan berbagai model pembiayaan. Contoh umpamanya seperti income and contingent student loan ini, yang kedua umpamanya ini. Ini banyak sekali diperhatikan oleh negara-negara maju. ICL seperti umpamanya ini banyak sekali, karena memang hanya bisa dilakukan manakala kita bisa masuk ke sana. Karena kenapa? Taruhlah umpamanya kita pilah di kuartil masyarakat kita. Kuintil 1 umpamanya inilah beban pembiayaan untuk KIP kuliah. Tapi begitu masuk kepada tataran masyarakat yang mungkin secara ekonomi bisa membiayai pendidikannya, tapi manakala butuh pembiayaan pendidikan, apa salahnya pemerintah menawarkan istilah student loan. Karena kenapa? Ini mereka sebenarnya bisa, tapi mungkin ingin melihat bahwa secara ekonomi justru lebih menguntungkan kalau mengambil student loan dibanding modal dasar yang dimiliki dipakai untuk pendidikan. Itu banyak potret seperti itu. Nah, ini juga salah satu kajian, tapi ini masih dalam satu kajian bahwa sebenarnya ini kita punya potensi karena kita punya LPDP. Dan LPDP itu memungkinkan melakukan. Karena kenapa? Dia adalah BU, biasa unggulan. Selain dari memperoleh return, juga bisa memperoleh melakukan yang sifatnya pengembalian dari mahasiswa manakala sudah bekerja umpamanya dengan baik, walaupun kita sudah punya potret masa lalu dulu istilahnya kredit mahasiswa. Tapi oke lah, kredit mahasiswa itu kan produk lama dan bentuk sistemnya beda. Nah, kalau kita melakukan ini dengan kriteria-kriteria tertentu, umpamanya dengan mengklaster orang yang kalau dulu kan seolah-olah orang yang diberikan bantuan itu yang tidak mampu. Nah, sekarang di klaster orang yang tidak mampu kita berikan KIP kuliah, negara menanggung secara 100%, tapi orang yang mampu, tetapi mungkin peruntukan keuangannya dialihkan ke yang lain, tidak menjadikan studi itu ada prioritas, maka kita tawarkan mungkin student loan dan sebagainya. Ini salah satu bentuk yang memungkinkan untuk kita kembangkan di negara kita. Dan saya sangat sependapat kepada Bapak, tapi mudah-mudahan ke depannya justru kalau memang negara kita secara finansial mampu, kenapa tidak? Kita mulai dari S1, pengalaman di di Habibie IAB, saya sering sekali bersama-sama dengan teman-teman sana dengan Mas Bimo. Kebetulan 1-2 periode saya sebagai Dewan Penasehat juga di sana di IAB, kata alumni biasa Habibie. Jadi ini banyaklah potret-potret yang memungkinkan kita bisa melihatnya bahwa ini luar biasa potensi yang bisa kita dorong anak-anak kita yang punya potensi yang luar biasa. Terima kasih Prof ya mengingatkan saya kembali, makanya saya langsung buka slide ini karena ini ada relevansinya. Sebenarnya kita sudah punya bayangan bahwa mana anak-anak kita yang perlu secara full oleh negara harus hadir dan mana anak-anak sebenarnya bisa hanya bantuan sifatnya karena sebenarnya pada dasarnya ekonominya sudah bisa, tetapi mungkin secara ekonomi mereka akan jauh lebih menarik manakala ada student loan karena dari aspek long term-nya dan sebagainya secara ekonomi menguntungkan untuk dilakukan itu. Nah, ini barangkali yang perlu kita pikirkan ke depan untuk kita bisa wujudkan supaya bisa lebih melebarkan lagi akses kepada masyarakat untuk memperoleh kesempatan pendidikan terutama ke studi ke luar negeri. Demikian juga insya Allah saya akan masih menjadi konsentrasi saya Pak. Ke depan ini insya Allah alumni bidik misi, alumni KIP kuliah tetap saya akan perjuangkan dengan LPDP seperti waktu saya di sana. Semua alumni bidik misi yang berprestasi saya berikan slot khusus untuk mereka kuliah di luar negeri dan targetnya luar negeri waktu itu. Nah, ini luar biasa walaupun banyak juga yang kita sekolahkan di dalam negeri. Tapi ini juga tetap saya akan kawal bahwa anak-anak kita KIP kuliah alumninya nanti ini tetap harus hadir negara melalui pembiayaan di LPDP. Barangkali itu Prof. Jawaban sementara, harapan kita bersama-sama, kita ingin melihat negara kita lebih baik, SDM-nya lebih maju, dan bisa bersaing di dunia internasional. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang kami hormati, yang kami ingin bincangkan pada kesempatan ini, tapi
waktu sangat terbatas. Beberapa menit lagi Gorontalo dan wilayah Indonesia itu akan memasuki waktu maghrib. Sehingga kami akan memberikan beberapa hal terkait dengan hasil seminar kita. Kami mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh pemateri, para pemantik, para guru-guru besar kami yang tidak sempat kami sebut satu persatu. Beberapa hasil diskusi tadi kami tidak berusaha untuk menyimpulkan agar tidak tereduksi apa yang telah disampaikan oleh para pemateri. Tapi satu hal yang kami petik dari beberapa kata Pak Kahar, bahwa tidak sepersen pun anggaran pendidikan ini tidak untuk mengantarkan seperti tadi kita pada masa depan yang lebih baik. Seperti kata Pak Rektor juga mengatakan bahwa usaha maksimal kita karena kita ingin keluar sebagai pemenang. Pemenang yang mana? Setelah orang-orang merdeka seperti yang ditenangkan Bapak Menteri. Banyak sekali yang ingin saya sampaikan, yang Bapak Ibu ingin sampaikan di sini, tapi waktu sangat terbatas. Olehnya itu, sekali lagi terima kasih. Mohon maaf kepada guru kami, banyak yang ingin bertanya, Prof. Imron Arifin, Prof. Bambang Budi, dan Bapak-Prof yang lain, tapi tidak sempat kami beri kesempatan karena waktu yang sangat terbatas. Olehnya itu, kami ingin di akhir kegiatan ini memberikan kesempatan kepada Pak Dekan Fakultas Ilmu Pendidikan, Bapak Dr. Arul Dayanto, untuk memberikan sepatah dua kata, kemudian menutup acara webinar kita yang pada hari ini saya anggap sangat seksi karena selama ini belum ada webinar yang membahas tentang kebijakan relaksasi pendidikan yang memang betul-betul sampai ke akar-akar persoalan. Itu dengan hormat kami persilakan kepada Pak Dekan, Pak Arul Dayanto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Hetifah, Pak Kahar, Prof. Haris, Prof. Udin, Pak Rektor, dan pemateri lainnya, dan teman-teman peserta dari dalam luar negeri dan luar negeri. Jadi pada kesempatan hari ini kami sangat bangga dan berterima kasih kepada Bu Hetifah yang sudah sudi berkenan. Sama-sama. Ya Bu, termasuk Mbak Tia, Mbak Bani sudah membantu kami dalam hubungi Ibu. Ya, termasuk pada Pak Kahar sudah sama-sama ya. Sudah banyak waktu Pak Kahar tersita selalu senang sekali. Termasuk sama Pak Rektor, terima kasih Pak Rektor sudah berkenan dengan materi, Pak Ansar. Kepada teman-teman peserta yang sudah bertahan sampai hari ini 200 peserta masih, dan di absensi kami sudah terregistrasi sampai sekarang 500 lebih peserta. Jadi di akhir kegiatan ini izinkan kami mengucapkan terima kasih yang luar biasa kepada segenap pemateri atas informasi yang berharga ini. Inti dari pertemuan hari ini adalah layanan pendidikan tidak berhenti ketika pandemik ini kita hadapi. Negara akan terus hadir dan kita sebagai pendidik akan terus memberikan layanan terbaik untuk pendidikan kita dan mencerdaskan anak bangsa kita. Demikian barangkali demi segala kekurangan dari kami sebagai panitia dan teman-teman panitia sudah menyelenggarakan kegiatan ini, kami atas nama pimpinan fakultas menyampaikan permohonan maaf atas segala kekurangan. Demikian dengan seizin Pak Rektor Universitas Negeri Gorontalo yang masih hadir di POR ini, dengan mengucapkan alhamdulillah kegiatan hari ini kita secara resmi ditutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.